المصنف نصوصا محاجر أحمد بن سعيد فكيف قدم محمد علي بعلوي وترحب عبد الرحمن سكاب ولدم تصديق وصيما فريم ستراك ومسكاس بن أبي عبد الرحمن قدي وصيما فريم سميلة الشيخ أبو بكر بن سالم شيخ عبد القادر جيلاني سحنلان سميلة حبيب عبد الرحمن تصدى بارس وتحفظ الله من الحداد صاحب راتب وصيما فريم ترحب علي بن حسن الطاصب أحمد بن حسن الطاصب سي سنة بكر الطاصب وكان بكر السجاب وصيما فريم سميلة صاحب التربة الحبيب أحمد بن شافعي أحمد عبد الله بن إدريس بن شافعي عبد الله بن شافعي محمد بن علي بن شافعي بن شافعي موسم أبورهم ثم إلى وجميع الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أولها آخرها وجميع أهل الباقي وجميع الزنبل وأهل الفريد وجميع الند وجميع كمان قتيل وتنكر وجميع كنكات وكسيدة وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين عما بأن الله يخرج درجاته وجنة ينفعنا ببركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم في الدين والدنيا الآخرة على كل ميت صالح لنا صلحنا صالح لنا حبيب بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamul malaikatu muqarrabin. Allahumma agna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa masyaraqa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita digerakkan oleh Allah hati kita untuk hadir di dalam salah satu majlis yang penuh barakah, majlis yang penuh rahmat, majlis yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah melewati malam daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang mana mempunyai keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk Nabi Muhammad. Sebagaimana terjadinya Isra wal Mi'raj bukan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ujian demi ujian yang pada tahun itu disebut dengan Amul Hazan. Amul Hazan yaitu tahun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Yang pertama, sebagaimana ulama mengatakan, yaitu wafatnya paman yang membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Sampai diriwayatkan katanya Abu Talib itu membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya sampai 40 tahun lebih. Kemudian dilanjutkan pada tahun itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istri yang paling
dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah, yang juga yang membenarkan, memperkuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kemudian pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang kafir Quraisy mengincar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif. Di dalam kota Taif tersebut Rasulullah memilih dikarenakan di situ banyak paman-pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk banyak daripada saudaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dipilih ke kota Taif. Tapi sampai di kota Taif, Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat balasan yang kurang baik. Ya, sampai Rasulullah dihina, dilempari, dicaci, sampai riwayat mengatakan sampai gerahangnya Rasulullah dan pipinya pecah, dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy, orang penduduk ahli Taif. Maka pergi Rasulullah duduk istirahat di Jabal Uhud. Maka datang malaikat Jabal, ngomong, "Ya Muhammad," katanya, "wahai Rasulullah, apakah aku perlu menghantamkan kota Taif ini dengan gunung ini?" katanya. Kata Rasulullah, "La, jangan," katanya. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir fa innahu la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaum fa innahu la ya'lamun." Ya Allah, ampunkanlah dosa daripada suatu kaum ini, katanya, maksudnya kaum kota Taif, fa innahu la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu kepadaku, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad. Nah, semenjak itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra ini, yaitu kalimat Isra ini diperjalankan. Jadi kalau kalimat diperjalankan berarti Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah, laisa mustahil. Dak kata mustahil di zatnya Allah. Bukan Rasulullah berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tanda-tanda bi ayatina, yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, untuk menunjukkan, nah inilah kebesaran, untuk meyakinkan lagi, walaupun sudah yakin Rasulullah itu, tapi memperyakin lagi, memperkuat lagi, memperkokoh lagi hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Jadi walhasil, singkat cerita, di dalam Isra wal Mi'raj Rasulullah mendapatkan kemuliaan, dan juga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu solat 5 waktu. Nah, ini jadi kita mengingatkan, setiap acara Isra Mi'raj itu mengingatkan kita untuk melaksanakan solat yang telah diwajibkan oleh Allah. Banyak daripada saudara kita, teman-teman kita menganggap solat itu anggap hal yang biasa. Menganggap hal yang biasa. Kadang-kadang meninggalkan solat biasa. Nah, ini hati-hati. Padahal Rasulullah mengancam bagi orang yang meninggalkan solat itu ancaman yang sangat besar. Termasuk dosa besar nomor urutan nomor 2 kalau di dalam kitab Kabair itu yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Imam Nawawi, yang pertama kali syirik billah, orang yang mensukuti Allah. Yang kedua yaitu tarkus solat, yaitu orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Nah, jadi subhanallah, ketika kita adanya Isra wal Mi'raj mengingatkan kita, jangan sampai kita meninggalkan solat. Ajak daripada anak, istri kita, kemudian kalau kita mampu teman-teman kita yang dia mungkin belum solat, ya kita ajak untuk melaksanakan solat. Minimal kalau dia tak bisa berjamaah, solat dulu sendirian, tak apa-apa, solat sendirian. Tapi kalau dia pacak kita ajak berjamaah itu lebih afdal. Nah, inilah yang dikatakan oleh, nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin banyak lagi cerita yang sudah kita jelaskan.
Kemudian di dalam akhir ujung di dalam bulan Rajab ini akan kita masuki di dalam bulan Sya'ban. Nah, kita sudah hampir nak masuk bulan Sya'ban. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban kata Rasulullah bulanku. Nah, jadi bulan ini bulan Nabi kita Muhammad. Jadi apa yang kita lakukan di dalam bulan ini? Bulan ini kita yang lakukan yaitu untuk memperbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad. Nah, ini kita mengingatkan lagi pelajaran kita. Karena turun daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman, itu di dalam bulan Sya'ban. Jadi sepakat ulama dengan turunnya ayat tersebut, amalan di dalam bulan Sya'ban yang paling afdal dibandingkan amalan yang lain yaitu bersalawat atas Nabi Muhammad. Jadi rugi, ya tak? Sampai Allah jelaskan innallah, sesungguhnya, ya tak? Kalimat in, ya tak? Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat atas Nabi Muhammad. Nah, yang pernah kita jelaskan lagi kan, mengingatkan pelajaran kita biar kita motivasi untuk pengen salawat atas Nabi Muhammad. Pernah seorang badui itu bertanya kepada Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Pernah diceritakan guru kita, dia bertanya, wahai Said Muhammad, katanya, apa pekerjaan Allah pada saat ini? Nanya pekerjaan Allah. Kalimat ini nih songong, ya tak? Kalimat ini ya tidak pantas kita ucapkan. Bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Tapi subhanallah, Said Muhammad ini jawabnya, ya tak? Jawabnya, Allah sekarang ini lagi bersalawat atas Nabi Muhammad. Subhanallah, Allah lagi bersalawat. Kemudian orang Badui tadi itu sok-sok pinter, ya tak? Untuk ngetes Said Muhammad Al-Maliki ini, dia ngomong, mana dalilnya kalau Allah itu bersalawat atas Nabi Muhammad? Subhanallah, Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki langsung menjawab firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalimat yusollu ini fi'lul mudhari'. Katanya fi'lul mudhari'. Kalau itu kan ada fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau fi'il madi yaitu yang telah melakukannya. Kalau fa'ala yaitu telah melakukannya. Tapi kalau fi'il mudhari' yaitu kalimat sedang atau akan. Sedang atau akan. Jadi di sini disebutkan yusholluna 'alan nabi, berarti pakai ya di situ. Menunjukkan fi'lul mudhari', Allah itu sedang atau akan bersalawat atas Nabi kita Muhammad. Nah, ini subhanallah. Jadi rugi bagi kita sebagai terutama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau untuk bersalawat. Tidak mau bersalawat karena Allah perintahkan salawat ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Untuk kita bersalawat atas Nabi kita Muhammad. Nah, jadi berusaha masuk bulan Sya'ban sebagaimana masuk di bulan Rajab, kita dianjurkan banyak istighfar untuk menghapuskan dosa. Maka bulan di dalam bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Untuk apa? Untuk membersihkan hati. Itulah kalau seandainya wong yang pengen bersih hatinya, maka banyak-banyak bersolawat atas Nabi Muhammad. Orang yang kalau sudah banyak solawat, hatinya bersih, hatinya legin, lembut, ya tak? Lembut mereka tersebut ketika dia banyak bersolawat atas Nabi besar Muhammad. Kalau fadilahnya tidak usah kita bahas, ya tak?
Kenapa kita usah bahas? Kita pernah bahas sampai ada 34 keutamaan bagi orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad. Luar biasa. Ya, keutamaan. Salah satunya salawat itu perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah untuk kita bersalawat. Sampai ulama mengatakan wajib hukumnya salawat itu. Kenapa dikatakan wajib? Karena dalam satu hari itu mesti 5 kali. Kalau kita tidak bersalawat, maka orang tersebut pasti tidak solat. Kalau sudah tidak solat, pasti berdosa. Setiap di dalam tahiyat akhir, itu wajib kita mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad. Dan juga manfaatnya, tidak usahlah kita sebutkan. Nah, salah satu juga perintah dari Allah untuk kita bersalawat, dan salah satu sebab untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi kita tidak akan bisa mencintai Allah itu kecuali melalui Nabi Muhammad. Sering kita dengar, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah kecuali melalui Nabi kita Muhammad. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apa? Barang siapa yang mengaku cinta kepada aku, kata Allah, dia cinta kepada Allah, ngaku cinta. Oh ya, ini cinta, ngaku cinta kepada Allah. Seperti apa? Seperti Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang dia ngomong sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, katanya, nahnu asyaddu hubbullah wa nahnu abna Allah. Kami ini adalah orang-orang pecinta Allah, dan kami ini termasuk anak-anak Allah. Maksud anak-anaknya orang-orang yang memang cinta benar-benar kepada Allah. Maka Allah tidak reda. Itulah Allah turunkan, kul, katakanlah wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kecintaan Allah, maka ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi bohong kalau orang yang dapat kecintaan dari Allah tidak melalui Nabi Muhammad itu bohong. Bohong. Orang yang kalau pengen mendapatkan kecintaan dari Allah, maka cintailah Nabi kita Muhammad. Nah, ini yang dikatakan. Jadi walhasil, di dalam bulan yang penuh barakah ini, yaitu bulan Rejab, bulan Sya'ban, kita akan masuk banyak-banyak solawat. Berniat, ya Allah, ana masuk bulan Sya'ban ini, ana akan solawat dalam satu hari 1.000. Ya tak? Kalau bisa 2.000, 2.000. Ya tak? Kalau lebih daripada itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasha'ad Diniyah, disebutkan, man sallah wahidah sallallahu alaihi asrah. Wa man sallata asrah sallallahu alaihi mi'ah. Wa man sallatal mi'ah sallallahu alaihi wasallam fi alaf. Wa man sallatal alaf, ya tak? Maka ba'itu minan nar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat atas Rasulullah sekali Allah balas 10. Dan barang siapa yang salawatnya 10 kali, Allah balas 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawatnya 100 kali, Allah akan balas 1000 kali. Dan barang siapa yang salawatnya 1000 kali, maka ba'itu minan nar, Allah jauhkan dari api neraka. Jadi walhasil, di dalam bulan yang penuh barakah ini, bulan Rejab, akan masuk di bulan Sya'ban, maka banyak-banyaklah bersalawat atas Nabi kita Muhammad. Banyak-banyak. Berniat, ya Allah, nah, kalau masuk bulan Sya'ban ini nak salawat 1.000, kalau bisa 2.000. Salawatnya tak perlu nak banyak-banyak, tak perlu nak panjang-panjang. Salawat yang biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, tak apa juga. Atau kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tak apa, salat pendek. Nak lebih panjang, lebih bagus. Walhasil banyak bersalawat atas Nabi kita Muhammad. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah kita bahas sedikit motivasi bagi kita untuk
semangat untuk bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lanjutkan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Khusus Ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu bab sabar. Bab sabar yang pernah kita bahas, sabar itu ada tingkat-tingkatannya. Ada yang pertama sabar dengan taat sama Allah, ada yang sabar dengan maksiat, dan juga sabar atas bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kedudukan bagi orang yang sabar atas taat kepada Allah, Allah berikan 300 derajat. Di antara 1 derajat antara langit dengan bumi, 1 derajat, dan Allah berikan 300 derajat. Dan barang siapa yang sabar dengan maksiat kepada Allah, Allah berikan 600 derajat. 1 derajatnya di antara 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Dan barang siapa yang dianya sabar dengan bala, musibah yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan kedudukannya 900 derajat antara Thur yaitu dan Ars. Di antara Thur 7 lapis bumi yang paling akhir, kemudian 7 lapis yaitulah langit yang Allah berikan. Bagi siapa? Bagi orang yang bersabar atas bala yang tertimpa atas dirinya. Nah, sampai dikatakan oleh Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dikatakan qal Ummu Salamah, katanya as-sabr wa babul faraj, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabr mi'watul muslim. Sabar itu termasuk alat bagi orang yang muslim, orang yang mukmin. Ya, satu alat. Alat ini benda alat, yaitu untuk kita menjadikan diri kita untuk bersabar. Wa fi riwayat dikatakan sabar anil balaya kafaratuhu lil abdi. Termasuk bagi orang yang sabar atas bala itu bisa menghapus dosa. Jadi bisa hapus dosa. Masalah ada orang yang melaksanakan ibadah, ya tak? Ibadah, kemudian ketika ibadah dianya sakit, ya tak? Sakit, maka jangan kita katakan itulah walat kita. Tidak, itu Allah sayang. Allah sayang. Idza ahabbad abdan ibtalahu. Apabila Allah itu senang dengan seorang hamba, Allah itu sayang dengan seorang hamba, pasti Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan atas dirinya. Ya, Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan atas dirinya. Ketika dia sabar dengan ujian yang Allah berikan, maka dia baru mendapatkan kecintaan dari Allah. Tapi kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita giliran ibadah, ustaz ngapalah nak ibadah, tapi badan sakit kalau ini tak lemak kalau apa-apa, ya udah sabar. Allah lagi senang sama kita, Allah lagi sayang. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah tidak pernah sakit, repot juga kita, kaget. Akhirnya kita lupa. Sudah lupa kita termasuk anaknya, takutnya anak Fir'aun. Ya tak? Fir'aun itu seumur hidupnya tidak pernah sakit. Ya tak? Fir'aun itu seumur hidupnya tidak pernah sakit. Itu Fir'aun. Nah, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diberikan penyakit, katanya Rasulullah kata itu, ini ditakutkan apa yang akan terjadi pada Nabi kita Muhammad. Ya tak? Rasulullah itu idza maradah latamanna bil afiyat. Rasulullah dalam salah satu hadisnya, ketika Rasulullah sakit, Rasulullah itu tidak pernah berkeinginan untuk cepat sembuh. Dari Rasulullah. Kenapa? Sakit inilah menjadi obat. Ya, sakit inilah untuk Rasulullah ingat terus sama Allah. Kalau kita beda. Ya, kalau Rasulullah giliran sakit nambah dekat sama Allah. Kalau kita sakit tambah jauh. Ya tak? Ya kita kebanyakan jauh. Tambah lagi sakitnya parah, tambah jauh kita. Kadang-kadang kita sudah sakit, sudahlah, nak sholat males, nak ibadah males,
Ay, Allah tu maha tahu juga. No? Kalimatnya Allah maha tahu. Itulah sampai dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, katanya orang itu banyak mati dalam keadaan su'ul khatimah dikarenakan sebab marad. Sebab mereka itu sakit. Kita kan kadang-kadang kalau sudah sakit tambah lagi diimpus. Sudah Ustaz, anda tak baca solat Ustaz. Nah, sudah. Ini be, kita terguling be. Padahal ketika kita sakit itu diimpus ataupun walaupun kita berbaring di dalam tempat tidur, itu wajib untuk kita sholat. Tetap kita wajib menunaikan sholat. Bagaimana cara sholat? Itulah yang penting kita belajar. Tak boleh kita, sudahlah kaget kalau sudah baik baru kita godok. Lemak kalau seandainya baik. Kalau tidak baik, kalau mati duluan, mati syar. Langsung dan itulah dikatakan oleh ba'dul ulama, banyak orang yang sakit itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena banyak meninggalkan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ini jadi bagaimana cara solat hurmatul waqt atau solat untuk kita melaksanakan ibadah, apa yang kita bisa dulu. Nah ini, jadi itulah banyak kalau sudah sakit, udah mulai kita nak beramal malas, nak ibadah malas, nak ini malas, nak solat kadang-kadang tinggal. Itu sakit, padahal wong yang sakit itu untuk ingat sama Allah. Itulah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marad, sakit, kata Rasulullah, la tamanna bil afiyat. Rasulullah tidak pernah berkeinginan pengen sehat. Kenapa? Karena Rasulullah pengen terus tiap hari-harinya ingat sama Allah. Nah, ini yang penting sekali, ya tak? Nah, orang yang sakit, ya tak, termasuk ngufak kafaratul dzunub, bisa menghapus dosa. Jadi ada orang yang nakal, masalah nakal, tukang ini, mabuk, ya tak? Atau itu. Tapi subhanallah, Allah berikan dia sakit. Sakitnya kadang-kadang hampir bertahun-tahun. Sakitnya bertahun-tahun. Jangan salah, dengan sakit yang dia yang diberikan oleh Allah, ini menghapus dosa bagi dia. Tidak menghapus dosa. Coba kalau kita nak ini meninggal tak sakit lagi, nah takutnya tidak dihapus dosa kita. Ustaz fulan bin fulan mati ngejut be, baru sakit dikit langsung ngejut, nah repot itu. Ya. Tapi ada orang yang sakitnya bertahun-tahun sakit, yang sehat laju duluan, yang sakit terus dia masih sakit. Yang ibarat kata seperti mahab, ya seperti orang yang galak ngerokok, ya katanya sudah batuk-batuk masih merokok. Kita tanya ngapa rokok? Sudahlah yang sehat lagi ngokok, tidak rokok lagi mati, tambah lagi kita ni sehat be katanya. Nah kata kita, benar je, ya katanya sudah. Ini dalilnya, dalil bagi dia. Ya, nah ini, jadi walhasil dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau sami itu Rasul SAW yaqul ma batalallahu abdan bil balayah wa huwa ala tariqil yaqrafuha illa ja'alallahu dzalikal tilkal bala kafaratu wa tahar lam yuzal man asabahu minal bala bi ghairillahi azza wa jal au yad'u ghairallahi bi kasfi. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaqul katanya, dia dengar hadis Nabi kita Muhammad, tidaklah seseorang hamba itu ya diberikan oleh Allah bala, katanya bala wa tariqu yakraha, bala yang dia tidak senang. Ya, apa musibah ataupun sakit atau apapun dia tidak disenangkan. Tapi illa ja'alullah dzikal balayah kafaratun wa tahurat. Jadi dengan bala musibah yang dia dapatkan itu bisa menghapus dosa dan bisa membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dan juga bisa membersihkan daripada dosa-dosanya. Nah, ini malam nuzal asabal bala bi ghairillahi azza wa jalla. Ya tak? Kalau seandainya bi ghairillah selain daripada Allah, yad'u wa ghairallahu fi kasbi. Ya tak? Jadi walhasil ketika kita diberikan oleh Allah bala,
musibah, penyakit apapun, maka kita harus bersabar. Ya tak? Insyaallah dengan kesabaran yang kita ada dalam hati kita, itu bisa menghapus daripada dosa. Ya, jadi kalau kita, Ustaz, anak sakit, tak apa-apa sakit. Ya tak? Ada kan orang yang kalau sakit, kalau sudah tahu sudah tua, nah mulai sakit, tak apa-apa. Sakit itu adalah salah satu yughfar fil dzunub atau kafaratul dzunub, ya, untuk menghapus dosa. Nah, tapi syaratnya nak sabar. Ya tak? Kalau dia tidak sanggup, nah dengan kesabarannya maka dia tidak dapatkan apa-apa. Tapi Allah tidak akan memberikan ujian pada seorang hamba kecuali Allah juga tahu qadarnya. Bagaimana di dalam Al-Quran kan sering kita bawakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita bala. Kita tahu qadarnya kita, ketentuan kita yang telah diberikan oleh Allah. Seperti kalau wong yang kelas 6 SD, ujiannya 6 SD. Tidak mungkin Allah berikan ujian untuk kelas SMA. Tidak akan bisa jawab dianya. Dan juga kita ketika diberikan oleh Allah ujian lebih daripada standar kita, maka kita tidak akan mampu untuk bersabar apa yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita memang batas qadar kita, maka kita insya Allah dengan sabar itu kita akan mampu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satu juga dikatakan fadilat hadhil ummat anna ashadda bala ala wahda ma yusabiqu wattadin. Nah, termasuk juga bagi orang yang paling banyaknya bala, asyaddul bala, maksudnya parah bala itu dia dapatkan, bihasab dia akan memperkuat daripada kuatnya agama. Sebagaimana ketika Rasul SAW berdakwah secara terang-terangan, maka diperintahkan oleh Allah, maka orang-orang dari Abu Lahab, Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya itu mendatangi Sayyidina Abu Talib. Pertama kali didatanginya, ya Abu Talib, katanya, suruhlah Muhammad itu keponakanmu jangan menyebarkan dakwah ini, jangan menyebarkan ajaran baru. Sudah diomongi oleh Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad tetap berpegang teguh. Kemudian datang lagi, bukan sekali datang yang kedua kali. Ya Muhammad, katanya, ya Abu Talib, katanya, aku akan berikan apa yang diinginkan oleh Muhammad, katanya. Aku berikan untuk dia. Harta dia enggak, perempuan yang dia enggak, ataupun apa, aku akan berikan, katanya. Maka Sayyidina Abu Talib tadi sebut, katanya, tidak, katanya. Nabi Muhammad tetap berpegang teguh sampai 3 kali didatangi Abu Talib. Kita ini kan kadang-kadang didatangi orang lah pening. Ini Abu Talib itu didatangi sampai 3 kali, sampai apa? Ngomong pembusa Quraisy, katanya, tidak salahnya Mughirah, katanya, dia punya anak cerdas, pintar, putih, ganteng, tukar sama Nabi Muhammad. Biarlah kau pelihara ini anak aku, katanya, dan engkau berikan Muhammad biar kami bunuh. Kata Abu Talibnya, lemak baik, aku ngurus anak kau, ponak anakku kau bunuh, katanya. Tak galak Abu Talib. Sampai terakhir kata Rasulullah, wahai pamanku Abu Talib, walaupun di kiriku ibarat kata bulan, di kananku matahari, la yatruku hadal ahda amanah, katanya. Tidak akan aku tinggalkan amanat yang telah diberikan oleh Allah sampai aku mati. Ibarat kata beban yang besar yang kita untuk megang bulan atau megang matahari tidak akan mungkin dilepaskan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, menunjukkan kesabaran Rasulullah itu luar biasa. Nah, ini orang yang sabar itu tergantung kuatul din, kuat agamanya. Wong yang kuat agama itu
orang yang sabar luar biasa. Ya tak? Nah Rasulullah, kalau kita cerita tentang Rasulullah lah banyak lah. Ya tak? Sampai pernah Rasulullah itu setiap hari Rasulullah kotoran onta itu usus-ususnya, ya tak? Itu di depan pintu Nabi kita Muhammad. Setiap hari Rasulullah bersihkan. Setiap jalan dari rumah nak menuju ke kota Mekah itu Rasulullah dilemparkan dengan banyak kotoran. Kadang-kadang Rasulullah dirudai. Rasulullah luar biasa. Sampai diriwayat Rasulullah lagi sujud, Rasulullah nak dibunuh. Sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Begitu juga yang termasuk ulul azmi, Sayyidina Nabi Allah Nuh, itu lebih parah lagi. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh itu diutus oleh Allah 950 tahun. Ya tak? Rasul umurnya 950 tahun. Ya tak? Berdakwah di jalan Allah. Pengikutnya berapa orang? Diriwayatkan dikatakan 11, ada yang mengatakan 9. Itu 950 tahun. Sampai kalau kita tanya, Ustaz, kalau kita berdakwah ini, ya tak, berdakwah ini kalau kita rami, kalau kita tidak rami, dakwahnya kita ini sukses apa tidak? Sukses. Walaupun kita berdakwah ini wong dua sekalipun, ya tak, yang mengikut kita, tetap itu dikatakan sukses. Yang penting apa? Kita minta ridho Allah. Itu Nabi Allah Nuh itu 950 tahun berdakwah. Yang pengikutnya 9 itu, apakah Nabi Allah Nuh itu tidak sukses? Kalau kita kan nyelik kesuksesan kan karena banyak wongnya. Karena kami, oh no, Masya Allah, sukses Ustaz itu. Kadang-kadang kita memandang mereka seperti itu, benar. Tapi kesuksesan itu bukan karena banyak pengikutnya juga, tidak. Nabi Nuh itu cuma pengikutnya apa? 11 wong, waktu diwat 9 wong. Berdakwah selama 950 tahun. Tapi Nabi Allah Nuh sukses. Kenapa? Menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi ulul azmi. Nabi yang paling sabar, yang termasuk ulul azmi. Berarti apa? Sukses. Nah ini. Jadi walhasil kalau kita perhatikan sejarah tentang para nabi, ya, mereka itu sabarnya luar biasa. Nabi Allah, ya, Ayub begitu juga. Punya anak, punya istri, punya harta, punya kebun, seluruhnya habis diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa di dalam Al-Qur'an Allah berikan inna wajadna sabiran, dan aku dapatkan pada Nabi Allah Daud itu yaitu kesabaran. Nah, ini luar biasa. Jadi walhasil ya, orang yang banyak balaknya asyaddul bala yaitu orang yang kuat agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, kata Rasulullah, ayyun nasu asyaddul bala, siapa yang manusia yang paling berat balaknya? Yaitu pertama anbiya, kedua amsal, fal amsal itu siapa? Habis anbiya nabi, habis nabi yaitu sahabat, habis sahabat tabiin, habis tabiin sampai kita sekarang ini. Kalau kita diuji sedikit deh, udah mulai maaf ngomong, kalau seandainya ada pilkada unjuk duit bayar sedikit, nah mulai berubah kita. Ya, nah ini maksudnya ujian kita tuh sedikit baik dibandingkan yang lain. Nah insyaallah Allah SWT memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah SWT mengabulkan hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.